Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rizky Lukai selaku Ketua Kelompok 4. Kami di sini akan membahas 3 kebijakan hukum pidana yang ada di Indonesia. Yang pertama, kebijakan kriminal, yang kedua, kebijakan sosial, dan yang ketiga, kebijakan penegak hukum pidana. Sebelum kami masuk ke dalam inti materi kami, saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu mengenai apa itu kebijakan hukum pidana. Yang termasuk kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana, penal policy, itu pada intinya adalah bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang. Kebijakan negatif, kebijakan aplikasi, kebijakan indikatif, dan pelaksanakan hukum pidana, kebijakan eksekutif. Demi tercapainya tujuan nasional, maka muncullah kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah agar dapat tercapai kesejahteraan dalam masyarakat. Kebijakan-kebijakan itu meliputi kebijakan kriminal, kebijakan sosial, dan kebijakan penegak hukum pidana. Baik, yang pertama kami akan membahas mengenai kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal atau juga yang dikenal dengan istilah politik kriminal merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Definisi ini diambil dari Max Antel yang merumuskan sebagai The Rational Organization of the Control of Crime by Society. Profesor Sudarto SH mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu dalam arti sempit, luas, dan paling luas. Menurutnya, kebijakan kriminal dalam arti sempit merupakan reaksi dari pelanggaran hukum yang berupa pidana, dan selanjutnya kebijakan kriminal dalam arti luas adalah fungsi dari aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan keadilan hukum, yang termasuk di dalamnya adalah cara kerja dari pengadilan dan polisi. Politik hukum pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai usaha-usaha yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, dijabarkan dalam beberapa bentuk, yaitu yang pertama, penerapan hukum pidana, yang kedua, pencegahan tanpa pidana, yang ketiga, mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemindanaan lewat media massa. Selain dapat melalui upaya non-penal, politik kriminal juga dapat melalui sarana penal. Melalui sarana penal, berada Nawawi Aryas mengatakan bahwa perlu digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan extra legal system atau informal and traditional system yang ada dalam masyarakat. Adapun dua masalah yang ada dalam kebijakan kriminal, yaitu masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal hukum pidana ialah mengenai masalah yang pertama, perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan yang kedua, sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Adapun contoh dari kebijakan kriminal, yaitu di mana kebijakan ini dilakukan untuk menanggulangi kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana. Contoh dari kebijakan kriminal yaitu sebagaimana yang kita tahu bahwa kasus pelecehan seksual terhadap anak sudah semakin banyak terjadi di kalangan masyarakat, sehingga anak-anak di bawah umur semakin banyak menjadi korban. Dengan permasalahan itulah sehingga pemerintah setempat mengeluarkan kebijakan kriminal ini untuk mencegah terjadinya kejahatan tindak kekerasan seksual terhadap anak. Selanjutnya kita akan masuk dalam kebijakan sosial. Kebijakan sosial terdiri dari dua kata, yakni kebijakan dan sosial. Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yaitu policy, yang berarti kebijakan atau kearifan. Sedangkan kata sosial menurut KBBI merupakan hal-hal yang
berkenan dengan masyarakat atau sifat-sifat kemasyarakatan yang memperhatikan kepentingan umum. Dengan demikian, kebijakan sosial dapat diartikan sebagai kebijakan yang menyangkut aspek sosial dalam pengertian sempit, yakni menyangkut kebijakan kesejahteraan sosial. Proses perumusan kebijakan sosial dapat dikelompokkan dalam 3 tahap, yaitu pertama, identifikasi, yang kedua, tahap implementasi, dan yang terakhir, tahap evaluasi. Selain itu, upaya kebijakan sosial dalam suatu negara yaitu untuk memecahkan masalah-masalah sosial meliputi 2 substansi utama, yakni kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial. Substansi kesejahteraan sosial mendiskusikan mengenai bagaimana peran negara melalui serangkaian kebijakan seperti indikatornya dan menentukan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan substansi pelayanan sosial mencakup implementasi pelayanan negara dalam 5 wilayah dominan, yaitu jaminan sosial, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan sosial. Selain itu, pembelajaran kebijakan sosial akan dibahas mulai dari tataran perspektif teoretik hingga implementasi. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa proses perumusan kebijakan untuk menciptakan kebijakan sosial yang kontekstual dengan kondisi masyarakat. Contoh kebijakan sosial yaitu kebijakan mengenai jaminan sosial seperti bantuan sosial dan asuransi sosial yang umumnya diberikan bagi kelompok miskin atau rentan. Oke, baik, kita masuk pada materi ketiga, yaitu kebijakan penegak hukum pidana. Kebijakan penegak hukum pidana pada dasarnya adalah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk dalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk menanggulangi kejahatan. Pada Nawawi berpendapat bahwa istilah kebijakan diambil dari istilah politik atau Inggris dan politik atau Belanda, sehingga kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana dan sering dikenal dengan istilah panel politik, criminal law politik atau traffic politik. Dalam bukunya, Badan Nawawi Arif mengutip pendapat dari Mars Ancel yang mengatakan bahwa penal politik merupakan salah satu komponen dari modern criminal justice di samping komponen yang lain seperti kriminal dan criminal law. Selanjutnya, penegakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Secara konsepsional, penegakan hukum menurut Surjono Surkanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawantah dan tertindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan. Menurutnya bahwa penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh hal-hal berikut ini. 1. Faktor hukumannya sendiri. 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.